Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang kiprah, tradisi, dan pemikiran Kiai Haji Bisri Samsuri tentang dalam pendidikan kontemporer. Kiai Haji Bisri Samsuri merupakan tokoh ulama besar dan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Beliau lahir pada tahun 1886 di Tayu Wetan, Pati. Beliau menempuh pendidikan agama yang mendalam sejak kecil hingga melanjutkan studi di Mekah selama 4 tahun. Sebagai pendiri pondok pesantren Mamdaul Ma'arif di Denanyar, Jombang, Kiai Haji Bisri dikenal sebagai pelopor modernisasi pesantren dengan sistem pendidikan yang menggabungkan pengajaran kitab kuning secara mendalam dan pembelajaran yang inklusif, termasuk pendirian pesantren putri pertama di Jawa Timur pada tahun 1919. Kemudian, latar belakang dan pendidikan Kiai Haji Bisri Samsuri di masa kecil Beliau lahir pada tahun 1886 di Tayuutan Pati dan mulai belajar agama di bawah asuhan ayahnya dan kiai lokal. Beliau menempuh pendidikan pesantren di Tebu Ireng di bawah bimbingan Kiai Hajim Asy'ari untuk memperdalam ilmu agama. Kemudian beliau melanjutkan studinya di Mekah selama 4 tahun untuk memperkaya pengetahuan agama dan tradisi keilmuan. Yang terakhir, beliau mendirikan sebuah pesantren yaitu Mamdaul Ma'arif di Denanyar, Jombang sebagai pusat pendidikan dan pembaharuan. Kiprah Kiai Haji Bisri Samsuri dalam pendidikan dan organisasi. Beliau merupakan pelopor pendidikan perempuan, mendirikan kelas khusus santri perempuan di pesantren pada tahun 1919. Terobosan besar dalam pendidikan Islam yang membuka akses pendidikan bagi perempuan yang sebelumnya sangat terbatas. Terus, beliau itu merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama. Seperti yang saya jelaskan di slide pertama, beliau adalah salah satu kiai besar yang merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama. Kemudian beliau adalah pejuang kemerdekaan. Beliau terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan sempat menjadi kepala staf komando dalam perlawanan terhadap penjajah. Yang terakhir, beliau adalah pengkader ulama besar, mendidik dan mengkader ulama-ulama besar termasuk Gus Dur dan Kiai Haji Abdul Aziz Masyhuri yang kemudian menjadi pemimpin Nahdlatul Ulama dan tokoh nasional. Tradisi pendidikan Kiai Haji Bisri Samsuri yang pertama itu metode Sorogan. Metode Sorogan adalah bimbingan individual untuk menguasai kitab-kitab kuning secara bertahap, menekankan penguasaan ilmu agama secara mendalam dan personal. Yang kedua ada amaliyah dan wirid, mengijazahkan doa-doa khusus dan wirid yang diwariskan secara turun-temurun serta istiqomah dalam pengajian dan ibadah. Kemudian yang ketiga ada santri keliling, yaitu meneruskan tradisi menuntut ilmu di berbagai pesantren dan di Mekah, memperkaya tradisi keilmuan dan spiritualitas. Yang ketiga adalah pendidikan perempuan. Beliau membuka kelas khusus untuk santri perempuan. Itu merupakan inovasi progresif yang menjadi cikal bakal pendidikan berbasis gender di pesantren. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alika Reza Oktaviani. Oke, selanjutnya adalah pemikiran Kiai Haji Bisri Samsuri tentang pendidikan. Yang pertama ada insan kamil, membentuk manusia beriman, berilmu, dan berkarakter mulia. Yang kedua ada integrasi ilmu, yaitu keseimbangan ilmu agama dan ilmu umum. Yang ketiga ada inklusivitas, yaitu pendidikan untuk semua kalangan. Yang keempat ada pembebasan, yaitu membebaskan dari kebodohan dan penjajahan. Yang terakhir ada karakter, yaitu pembentuk akhlak dan moral. Pemikiran Kiai Haji Bisri Samsuri tentang pendidikan menekankan inklusivitas, keterbukaan, dan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Beliau memandang pendidikan sebagai proses yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan moral peserta didik agar mampu menghadapi tantangan zaman secara komprehensif.
Oke, berikut adalah relevansi pemikiran Ki Haji Bisri Samsuri dengan pendidikan kontemporer. Yang pertama, ada pendidikan inklusif. Pemikiran Ki Haji Bisri tentang pendidikan untuk semua kalangan, termasuk perempuan, sejalan dengan konsep pendidikan inklusif modern yang menghapus hambatan ekonomi dan sosial. Prinsip keterbukaan ini mendukung pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara, relevan dengan upaya pemerataan akses pendidikan di era kontemporer. Yang kedua ada integrasi keilmuan, yaitu penggabungan ilmu agama dan umum yang dipraktikkan Ki Haji Bisri menjawab tantangan pendidikan modern yang membutuhkan keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan zaman. Model integrasi ini menjadi inspirasi bagi pengembangan kurikulum terpadu yang menghubungkan ilmu agama dengan sains dan teknologi. Dengan karakter, yaitu penekanan pada pembentukan akhlak dan moral sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan karakter di era digital yang penuh tantangan etika dan moral. Pendekatan holistik Ki Haji Bisri dalam pembentukan insan kamil menjadi fondasi penting dalam menghadapi degradasi moral di masyarakat modern. Selanjutnya adalah tradisi yang masih dilestarikan hingga kini. Yang pertama ada Haul Ki Haji Bisri Samsuri. Setiap tahunnya itu tradisi Haul atau peringatan wafat Ki Haji Bisri Samsuri di Desa Nanyar, Jombang menjadi momen penting untuk memperkuat ikatan sosial keagamaan masyarakat, mewarisi nilai agama, dan mempererat solidaritas warga Nahdliyin. Yang kedua adalah pengajian kitab kuning. Materi pengajian kitab kuning dengan sistem sorogan masih dipertahankan di banyak pesantren, meneruskan tradisi keilmuan yang mendalam dan personal sebagaimana diajarkan oleh Ki Haji Bisri Samsurin. Yang ketiga ada pendidikan santri putri. Tradisi pendidikan santri putri yang dirintis Ki Haji Bisri terus berkembang dengan identitas khas berupa kebaya, sarung atau sewok, dan kerudung sebagai penutup aurat, menjadi model pendidikan pesantren putri di seluruh Indonesia. Yang terakhir adalah ziarah makam. Ziarah ke makam Ki Haji Bisri Samsuri ini di kompleks pesantren dan Nanyar menjadi tradisi warga Nahdliyin, terutama saat bulan Rajab dan Haul, sebagai bentuk penghormatan dan penguatan spiritualitas. Baiklah, yang terakhir adalah warisan dan kontribusi Ki Haji Bisri Samsuri untuk pendidikan Indonesia. Yang pertama ada pondok pesantren modern, yaitu pengembangan model pesantren yang mengintegrasikan tradisi dan modernitas. Yang kedua ada pendidikan inklusif gender, yaitu pembukaan akses pendidikan bagi perempuan dalam sistem pesantren. Yang ketiga ada integrasi keilmuan, yaitu penggabungan ilmu agama dan umum dalam kurikulum pesantren. Dan yang terakhir adalah kaderisasi ulama, yaitu sistem pengkaderan ulama yang berpengetahuan luas dan adaptif. Kesimpulannya, Ki Haji Bisri Samsuri meninggalkan warisan pendidikan Islam yang progresif dan inklusif yang menggabungkan tradisi keilmuan klasik dengan inovasi modern. Kontribusinya dalam pembukaan akses pendidikan bagi perempuan dan mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum menjadi inspirasi bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia yang terus relevan hingga saat ini. Demikianlah presentasi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.